Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Rio Kurniawan MPD selaku pengampu mata kuliah pengejaran mikro kelas F, dan perkenalkan nama saya Cindy Tasya Nabila dengan MPM A1A022063. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum itu boleh Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa? Baik. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Siska? Kenapa Siska tidak hadir hari ini? Sakit. Apakah Siska sudah dijenguk oleh kalian semua? Oh, baru dapat kabarnya hari ini. Baik. Jadi, kalau seandainya Siska belum hadir besok, Ibu minta untuk kalian semua tolong datang ke rumah Siska dan menjenguknya ya. Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai teks berita. Nah, di sini Ibu mengharapkan kalian semua itu dapat memahami dan dapat menjelaskan baik ciri-ciri ataupun struktur teks berita dengan baik itu seperti apa. Baik, sebelum ini pasti kalian sudah mengetahui ataupun sudah mendengar apa itu teks berita. Nah, Ibu mau kalian mengemukakan pendapat kalian. Apa sih berita itu? Silakan angkat tangannya. Oh ya, untuk ketua kelas tolong nanti dicatat ya siapa saja yang menjawab pertanyaan Ibu dan bertanya pada Ibu juga ya. Tolong ya. Baik, silakan Andre. Bagus, baik sekali begitu ya. Ada lagi, Lili, silakan. Ya benar, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Andre dan Lili. Bagus sekali ya, anak-anak Ibu. Nah, berita itu adalah laporan tercepat mengenai ide atau fakta terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian halayak. Nah, berita itu biasanya diberitakan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet atau media sosial. Nah, menurut Arianto, berita itu adalah hasil akhir dari proses yang kompleks dengan menyortir atau memilah-milah nih dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya berita itu ialah laporan tercepat mengenai ide atau fakta yang biasanya kita dengar ataupun kita lihat melalui media-media seperti media sosial, surat kabar, terus itu televisi ya, terutama televisi. Baik, di sini kalau seandainya ada kejadian penting di sekolah, misalnya lomba atau peristiwa unik itu, siapa yang biasanya menyampaikan ke teman-teman lain? Bagaimana cara mereka menyampaikannya? Coba, ada yang bisa bantu menjawab? Oh ya, silakan Dewa. Baik, tepuk tangan untuk Dewa. Nah, di sini agar kalian itu dapat menentukan bahwasannya itu tuh apa yang diberitakan itu benar-benar berita atau hanya sekedar opini saja. Nah, untuk itu kalian itu harus mengetahui ciri-ciri dari teks berita.
Nah, yang pertama itu faktual. Faktual itu sendiri merupakan teks berita yang dibuat harus berdasarkan atau berisikan informasi secara fakta. Harus berisikan fakta. Jangan menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, begitu. Yang kedua itu ada aktual. Nah, aktual ini merupakan sebuah berita yang harus mengandung unsur terkini, unsur terbaru, dan terhangat dari sebuah berita gitu. Nah, kalau seandainya ada berita minggu lalu yang diberitakan hari ini, nah itu tidak aktual lagi begitu. Jadi apa yang terjadi hari ini itu harus diberitakan hari ini juga. Nah, begitu. Nah, yang ketiga itu unik dan menarik. Biasanya kan ada tuh berita-berita tentang kejadian-kejadian unik, kejadian-kejadian menarik begitu. Jadi kejadian unik dan menarik ini akan mengundang perhatian dari orang-orang seperti itu ya. Berikutnya yaitu berpengaruh pada masyarakat luas. Jadi sebuah berita itu mempengaruhi pandangan dan mempengaruhi pendapat masyarakat seperti itu. Nah, yang kelima itu terdapat waktu dan kronologis kejadian. Jadi jikalau ada berita yang tidak jelas kapan terjadinya, terus bagaimana terjadinya peristiwa itu, nah itu tidak dapat dikatakan sebuah berita begitu. Yang keenam itu objektif, sesuai peristiwa apa yang terjadi hari itu, itulah yang diberitakan seperti itu. Yang terakhir itu bahasa baku, sederhana dan komunikatif, sehingga kita itu bisa mengetahui ataupun bisa memahami dengan baik, dengan benar juga. Selanjutnya yaitu struktur. Nah, di berita itu ada beberapa struktur yang harus kalian tahu. Yang pertama itu ada judul berita. Nah, setiap teks berita itu harus mempunyai judul. Nah, judul ini merupakan bagian penting sebab mewakili inti atau isi dari tulisan yang dibagikan. Nah, umumnya judul ini terletak di bagian atas suatu berita gitu. Kalau seandainya kita lihat di surat kabar itu kan, di koran, kita lihat judulnya seperti itu ya. Yang kedua itu kepala berita. Pada bagian ini penulis atau jurnalis yang membuat berita itu sudah memulai memberikan informasi seperti itu. Informasi yang disampaikan harus membuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu merupakan unsur-unsur yang harus ada di berita. Yang ketiga itu tubuh berita. Nah, pada bagian ini diisikan dengan berbagai informasi berkaitan dengan kepala berita atau pembukaan seperti itu. Nah, di sini penulis akan lebih banyak membahas seputar pertanyaan yang berkaitan dengan unsur bagaimana dan mengapa. Biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ialah ekor berita atau keterangan penulis. Nah, pada bagian ini biasanya terdapat pula tambahan informasi penting tentang berita yang dibahas. Seringkali di bagian ini tuh penulis juga menyampaikan identitas seorang penulis seperti itu. Ibarat kata ini merupakan penutup dari sebuah berita. Seperti itu ya. Baik, itu saja sekiranya yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Baik, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Nah, sebelum itu tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kehilafan dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di minggu depan ya nak ya. Baik, terima kasih.